Teman-teman yang sedang cari rumah mewah tapi budgetnya masih sekitar 4 miliaran di area Jakarta, mesti nonton video kali ini. Karena rumahnya benar-benar bagus, layoutnya maksimal. Yuk! This is a very amazing house. Kenapa? Karena luas tanahnya nggak besar banget, 7 kali 15, tapi luas bangunannya 158 meter persegi, dilengkapi dengan 3+1 kamar tidur, semua kamar mandi dalam. Nah, kalau teman-teman lihat, tampak depannya sudah sangat terkesan modern dan minimalis sekali. Balkonnya besar-besar, ada 2 balkon di setiap levelnya masing-masing 1, dan perpaduan warnanya antara putih dengan warna abu-abu. Aku sedang berada di show unit Kelimutu yang tipe lebar 7, dan ini memang lokasinya di proyek sendiri, sehingga kalau kalian kesini bisa langsung lihat tanah yang akan menjadi rumah kalian. Ini adalah bagian pertama, yaitu area carport. Di sini muat sampai dengan 2 mobil dan sudah dilengkapi dengan lantai dari keramik HT 6060, motifnya kasar, warnanya hitam gelap. Nah, untuk sebelah kanan teman-teman bisa lihat dindingnya ini semua full komprot, nggak ada yang polos. Jadi memang ekstra cost dan ekstra pengerjaan ya teman-teman. Yang aku suka adalah teman-teman bisa lihat ini pembatas dengan tetangga. Bukan hanya di rumah contoh, nanti teman-teman bakalan dapetin seperti ini. So, kalian punya privacy sangat terjaga. Tidak seperti rumah contoh di klaster-klaster lainnya. Untuk area kanopinya ini nanti to be confirm apakah sudah termasuk. Mudah-mudahan termasuk ya, supaya semua rumahnya jadi rapih teman-teman. Di sebelah kiri aku, ini ada dua kotak hitam. Ini fungsinya yang satu sebagai tempat kotak listrik beserta tong sampah dan juga ada bak penyimpanan atau bak kontrol air. Rumah ini seperti lebar 9 memiliki 2 pintu utama. Yang pertama teman-teman bisa lewat dari tangga ini untuk naik ke pintu yang tembus langsung ke lantai 2. Dan teman-teman juga bisa lewat pintu yang ada di bawah. So fungsinya apa sih? Nanti teman-teman bisa bagi, misalnya teman-teman kepengen punya kantor di rumah. Jadi semua staff semua bisa lewat dari pintu ini, tapi untuk anggota keluarga inti bisa langsung naik melalui pintu yang ada di lantai 2. Rumah ini juga sudah dilengkapi dengan CCTV dan juga smart door lock pastinya. Di sini smart door lock-nya seperti biasa sudah menggunakan password, lalu sudah ada tempat untuk tap kartu. Di sini ada tempat untuk fingerprint dan pastinya juga ada tempat untuk kunci. Area terasnya di sini teman-teman bisa lihat cukup panjang ya teman-teman. Semua menggunakan HT ukuran 60-15, tapi di sini motifnya kayu, warnanya coklat muda sekali. Yuk, sekarang pasti udah penasaran kayak apa dalamnya, kita lihat ya.
Ini adalah lantai 1. Kebayang nggak rumah ini tadi lebarnya hanya 7 loh teman-teman, tapi berasa sangat luas. Di sini menggunakan lantai ukurannya 60-60, kalau kita lihat glossy banget seperti marmer, sudah ada bercak-bercaknya. Dan di belakang aku di sini ditempatkan tempat duduk kecil nih. Jadi kayak ruang tamu ya, bisa ditaruh sofa juga teman-teman supaya bisa terima tamu di sini. Di sebelah aku sudah ada satu toilet tamu atau powder room. Kita lihat yuk. Ini adalah area toilet yang ada di lantai 1. Juga digunakan sebagai kamar mandi dari kamar yang ada di sini. Untuk finishingnya di sini sudah diberikan wastafel, nanti teman-teman dapetin dari Toto, hanya untuk bagian bawahnya itu belum dapat. Lalu toiletnya di sini juga EcoFlush dari Toto. Di sebelah sana sudah ada showernya itu juga dari Toto. Untuk jendelanya di sini ada di belakang aku teman-teman. Dan dindingnya keseluruhan sudah dilengkapi dengan HT ukuran 60-60, beda warna, ada yang gelap, ada yang lebih muda. Lantainya ini juga persis seperti contoh lebar 9, yaitu menggunakan HT ukuran 60-60 tapi warnanya lebih doff. Sekarang aku ajak teman-teman untuk lihat kamar tidur yang ada di lantai ini ya. Wow, ini kamar tidur yang ada di lantai 1. Kalau teman-teman lihat, ini seperti sofa bed ukuran single 100 x 200. So, kalau mau pakai ranjang ukuran lebih besar, misalnya 160, kira-kira sampai di sini nih teman-teman ya. Jadi masih muat, karena sebetulnya area ini nanti dilengkapi dengan tembok beton. Kenapa di rumah contoh ini dijebol seperti ini? Supaya teman-teman punya ilustrasi kalau lantai 1 ini dijadiin multifunction room. Seperti misalnya nanti di luar tempat main anak, di sini dijadiin small office. Jadi orang tua bisa bekerja di sini. Makanya dikasih di sini ada meja kerja yang cukup besar dan dilengkapi dengan banyak sekali lemari untuk filing kabinetnya. Di belakang aku ini sudah ada jendela teman-teman, jendelanya besar ya, dan ini bisa dibuka untuk menikmati pemandangan dari taman yang ada di belakang sana. Karena ini nggak ada temboknya, kita lewatin aja ya teman-teman. Nah, ini adalah area selanjutnya, yaitu yang disebut multifunction tadi. Jadi bisa dipakai untuk ruang bermain anak. Atau kalau tadinya ini tembok, teman-teman juga bisa jadiin ruang keluarga. Sehingga kalau ada orang tua yang nggak bisa naik ke atas, di sini kamarnya, di sini adalah ruang keluarganya. Bagus banget layoutnya ya. Nah, sekarang kita ke belakang. Jadi untuk akses ke belakang itu menggunakan pintu geser kaca seperti ini. Ini bahannya bagus banget teman-teman ya. Dari YKK, dan ini cukup berat. Aku mesti pakai 2 tangan untuk dorong. Cukup kedap ya. Jadi kalau kita keluar, yuk ikutin aku. Ini adalah ruangan taman teman-teman. Kalau kita lihat tamannya itu cukup besar. Selain itu teman-teman bisa fungsikan untuk cocok tanam ataupun kolam ikan. Dan di sebelah sini ini adalah kamar tidur untuk asisten. Di dalamnya sudah dikasih kamar mandi khusus asisten. Nanti teman-teman lihat dulu, aku ajak sekalian teman-teman langsung naik ke lantai 2. Kita sudah sampai di lantai kedua. Lantai kedua tidak ada kamar tidur, tapi ada ruang keluarga, ruang makan, dapur, dan juga sudah ada satu powder room. Kita lihat ya.
Ini adalah powder room atau toilet tamu yang ada di lantai kedua. Simple sekali, tapi menurut aku cukup elegan. Kenapa? Karena di sini wastafelnya itu nggak dikasih yang kecil, tapi besar ya teman-teman. Lalu di sana sudah ada toilet dari Toto juga. Untuk pemakaian keramik dindingnya tetap dikasih dua warna teman-teman. Jadi di belakang juga tetap ada yaitu satu area jendela untuk sirkulasi. Pastinya disebut rumah sehat kan? Yuk sekarang kita lihat area ruang keluarganya. Sebelum kita ke ruang keluarga, lihat dulu area dining beserta area dapurnya. Kenapa aku berkali-kali menyebutkan ini hanya rumah lebar 7? Karena memang aku amazed banget sama desain layoutnya. Terkesan sangat lega, nggak ada barang yang membuat kesan ruangan menjadi sempit. Di sini ada meja makannya itu seperti persegi panjang. Di sini muat sampai dengan 6 orang. Dan kalau teman-teman mau buat meja yang lebih panjang lagi, ini masih muat kira-kira sampai di sini ya teman-teman. So kursinya bisa digeser. Nah, untuk area dapurnya sendiri nanti yang akan kalian dapatkan biasanya hanya tabletopnya aja beserta sink. Nanti sinknya seperti apa to be confirm semuanya. Tapi teman-teman bisa lihat di sini, kalau kita buat kitchen set model seperti ini pun sudah sangat nyaman. Tinggal tempat kulkasnya aja teman-teman. Kalau memang teman-teman perlu yang lebih besar, bisa dibuat menyamping ke sini karena memang masih ada space-nya. Nah, sebelum kita ke ruang keluarga, aku pengen nunjukin di belakang sini masih ada satu area balkon. Kita lihat yuk. Teman-teman, di balkon ini ada peletakan outdoor AC, jadi sedikit berisik, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Nah, yang aku suka adalah teman-teman lihat, ini adalah tembok pembatas dengan tetangga belakang, dikasih setinggi ini. So, kalian pasti tetap terjaga privasinya. Ini rumah pasti benar-benar disukai oleh teman-teman semua yang nggak mau terganggu ya. Nah, di sini balkonnya cukup besar. Di sini sudah dikasih lantai dengan motif dari kayu ukurannya 60 x 15. Di ujung sana sudah ada floor drainnya, jadi air bisa mengalir di sana. Lalu teman-teman bisa tempatkan kursi dengan coffee table karena memang jaraknya cukup jauh. Dan kalau kita lihat di tembok sebelah sana nggak polosan teman-teman ya, karena dikasih motif tali air. Jadi memang fungsinya dapat supaya airnya turun dari sana, sekaligus nggak monoton ataupun terkesan sangat polos. Yuk sekarang aku pengen nunjukin area ruang keluarga. Teman-teman, selain area ruang makan yang sangat lega bersebelahan langsung dengan area ruang keluarga, di sisi sebelah kanan aku masih ada satu ruangan lagi. Ini adalah foyer, tempat di mana ada pintu utamanya teman-teman. Nah, ini adalah pintu utama. Kalau kita lihat ini tembusan dari tangga yang ada di area carport tadi. So, kalau anggota keluarga inti mau langsung masuk dari sini karena ruangan di lantai 1 digunakan untuk yang lain, bisa banget. Yang pasti di sebelah sini sudah ada tempat untuk foyer yang memang nggak terlalu besar. Tapi muat kok kalau teman-teman mau tempatkan kredensa yang cukup minimalis dan juga terkesan sangat mewah. Lanjut, kita lihat di sini, ini adalah area ruang keluarga teman-teman. Kalau kita lihat di rumah contoh dikasih sofa yang sangat simple, ada sofa bednya dikit, di sini muat sampai dengan 3 orang, sudah ada stool juga. Nah, untuk backdropnya sendiri ada di sebelah sini. Kalau teman-teman lihat, ini TV-nya ukurannya besar sekali teman-teman. So, masih muat kalau teman-teman kepengen punya home theater juga. Dan di sebelah kiri aku itu sudah ada kredensa. Kredensanya itu modelnya simple banget. Dipadu-padankan bagian atasnya seperti area kitchen set tadi. Nah, sebelum kita naik ke lantai 3, pasti teman-teman sudah notice karena rumah ini memang dikelilingi oleh banyak sekali balkon. Jadi di belakang ada balkon, ini adalah balkon yang menghadap ke depan rumah. Yuk kita lihat sama-sama ya. Teman-teman, ini adalah area balkon yang menghadap ke bagian depan rumah.
Kalau kita lihat semuanya full kaca besar-besar, ini bisa digeser jadi 2 pintu bisa dibuka. Lalu cukup panjang dan di belakang aku di sini dikasih 1 tempat duduk beserta coffee table-nya yang simple. Jadi kalian bisa duduk-duduk santai sore. Lantainya sudah menggunakan HP 6015 motif kayu, tapi ini yang aku lupa untuk bicarain ke teman-teman semua. Jadi sudah dikasih level yang berbeda teman-teman ya, supaya si air, karena ini bagian yang bisa tampias hujan, so air ini bisa mengalir dengan cepat melalui level yang lebih rendah ke area floor drain yang ada di ujung sebelah sana. Dan di sini sudah dilengkapi dengan kaca di sebagian, lalu ini ada tembok. Dan untuk rangkanya ini menggunakan stainless. Yuk sekarang kita naik ke lantai 3 ya. Teman-teman, ini di area tangga sudah ada 1 lagi di belakang aku, sengaja dibuat pintu kaca untuk pergi ke area toren. Jadi nanti bisa dibersihin torennya di sana ya, sudah dipikirkan oleh si developer. Di lantai ketiga ada 2 kamar tidur, 1 kamar tidur utama dan 1 kamar anak. Kita lihat dulu yuk. Wow, kamar tidur anaknya menurut aku cukup besar. Yang aku suka adalah jendela di belakang aku ini karena memang full semuanya pakai kaca sehingga terkesan sangat terang. Dan juga kalau kita lihat selain size-nya cukup besar, di sana sudah ada penempatan untuk lemari pakaian 3 pintu. Di sini ranjangnya memang single, teman-teman bisa ganti dengan ranjang yang lebih besar, tapi memang harus sedikit mengorbankan area sebelah sini sehingga meja belajarnya sedikit lebih kecil. Nah, lantainya untuk setiap kamar tidur menggunakan finishing dari parket. Jadi teman-teman sudah bakalan dapetin seperti ini. Yang perlu diingat adalah setiap kamar tidur punya kamar mandi di dalam. Kita cek yuk. Ini adalah area kamar mandi anak, teman-teman. Jadi untuk dindingnya persis seperti yang ada di kamar mandi lantai 1, semuanya sudah menggunakan warna yang berbeda, lantainya juga persis sama, warnanya doff. Nah, ini adalah area wastafel, wastafelnya itu yang aku suka, di sini cukup dalam, lalu teman-teman juga bisa lihat space-nya ini cukup besar. Nanti teman-teman belum dapetin area bagian bawah, mungkin teman-teman bisa tambahin lemari ya. Ini adalah area toilet menggunakan toilet dari Toto Eco Flush. Sedangkan di sebelah sana sudah ada area showernya. Ini adalah area shower, teman-teman, sudah dibatasi dengan shower screen. Ini dari kaca, tapi memang sudah ditulis ini tidak include. Yang kalian bisa dapetin adalah bagian keramik dindingnya yang sudah menggunakan warna abu-abu muda dan abu-abu tua. Floor drainnya juga dikasih yang ada penutupnya sehingga cukup rapi ya teman-teman. Sekarang kita lihat dulu kamar tidur utama yuk. Ini adalah kamar tidur utama, selebar rumahnya teman-teman. Jadi ini ukurannya lebar 7, mungkin sekitar 4 meter bersih, dipotong dengan balkon. Balkonnya itu jadi di luar dari 4 meter ya. Nah, ini adalah ranjangnya king size. Kanan kirinya sudah ada nakas, tapi teman-teman bisa lihat ada permainan interior lagi, sehingga terkesan menyatu untuk area tempat tidur ini. Nah, di sini sudah ada sofa, jarak antara sofa dengan nakas TV-nya ini cukup jauh teman-teman. Di belakang sana ada balkon, tapi kita hold dulu. Sekarang aku pengen ngajak teman-teman untuk melihat area walk-in closetnya. Walk-in closetnya di sini simple sekali.
Sudah ada meja rias yang cukup besar teman-teman ya, dari ujung ke ujung. Di sini ada rak-rak ya, jadi bisa untuk simpan koleksi tas teman-teman semua. Lalu di belakang aku di sini sudah ada lemari pakaian 3 pintu. Kurang besar mungkin ya. Menurut aku teman-teman bisa tambahin area sini. Jadi bisa full lemari semua atau mengurangi jatahnya meja rias. Jadi lemari pakaiannya bisa mulai dari sini berbentuknya huruf U. Lantainya sama menggunakan finishing dari parkit. Sekarang kita cek untuk kamar mandi utama. Teman-teman, ini adalah kamar mandi utama. Menurut aku hampir sama seperti kamar mandi anak, jadi nggak terlalu beda banget. Yang jelas untuk wastafelnya, kalau kalian notice ini ukurannya jauh lebih besar. Jadi untuk space-nya ini malah lebih kecil. Jadi enak banget ya teman-teman ya. Kalau di sini kita cuci tangan leluasa. Lalu untuk finishingnya semuanya sama, dindingnya sama. Di sini ada toiletnya dari Toto, sedikit beda nih modelnya. Lalu di sebelah sana ada shower teman-teman. Jadi showernya ini juga finishing dari Toto. Ini adalah area shower. Kalau di kamar mandi utama sudah dikasih pintunya nih teman-teman. Jadi kamar anak tadi hanya sebagai display, ada kaca pembatas. Tapi nanti to be confirm apakah ini dikasih. Lalu untuk showernya di sini dari Toto juga, dan floor drainnya ada persis di sebelah sini. Bentuknya juga rapih sekali. Sekarang kita lihat bagian terakhir, yaitu area balkonnya. Wah, area balkonnya nggak kalah besar dengan yang ada di lantai kedua. Kalau teman-teman notice di sini seperti terbagi menjadi 2 bagian ya. Jadi dibatasi oleh tembok nih teman-teman. Tapi ukurannya masih cukup luas di sebelah sini. Misalnya kalau si bapak yang ngerokok, nah bisa di sebelah sini ya. Jadi terkesan lebih private teman-teman. Yang pasti selain ukurannya cukup besar, karena ada balkon pastinya kita tuh nggak sumpek. Dan ini disebut sebagai rumah pasca pandemi COVID-19. Karena apa? Kalau misalnya ada salah satu anggota keluarga yang harus karantina, bisa menggunakan lantai yang paling bawah aja atau di lantai ini, tapi bisa tetap keluar melihat pemandangan, jadi nggak sumpek teman-teman. Rumah mewah 3 lantai dengan layout yang maksimal, ukurannya lebar 7, harga mulai dari 4 miliaran aja. Buat teman-teman yang tertarik, pengen tanya-tanya dulu, bisa langsung hubungin aku di nomor di bawah ini. Thanks for watching, bye-bye! Such a